guys, kembali lagi di channel Mantapku Academy. Jadi pintar, jadi mantapku. Oke, hari ini Kak Kevin bakal bagi-bagi ilmu gratis guys buat kalian yang mau mengikuti TKASD. Di video kali ini kita akan bakal bahas soal-soal yang pasti keluar di TKASD tahun ini. Dan tentunya aku juga bakal kasih tip and tricks buat kalian kerjain semakin sat-set. Nah, yuk ya, kita mulai saja. Oke, soal yang pertama. Soalnya seperti ini. Hasil dari 3,5 dibagi sama 75% dikali sama 3/14 adalah. Gimana nih Kak ngerjainnya Kak? Tenang adik-adik ya. Kalau kita mempunyai operasi campuran dengan bilangannya juga campuran seperti ini, trik yang paling mudah atau yang paling umum itu adalah menggunakan pecahan. Atau dengan kata lain, kita ubah semuanya ini ke dalam bentuk pecahan, terutama yang koma dan juga yang persen. Nah, ini sekarang kita lihat 3,5 ya. 3,5 kalau kita ubah ke dalam bentuk pecahan berapa? Yes ya, bener banget, itu sama aja kayak 35/10. Kok bisa Kak? Nah, ini triksnya guys, mengubah bentuk desimal ke dalam bentuk pecahan. Caranya gimana? Lihat aja banyaknya angka di belakang koma. Ada berapa ini angka di belakang koma guys? Ada 1. Kalau ada 1 pasti dibagi sama 1, nolnya ada 1 ya, atau dengan kata lain 10 dibagi 10. Kalau nanti di belakang koma ada 2 angka guys, berarti pembaginya itu adalah nolnya ada 2, yaitu 100 gitu ya. Jadi banyaknya angka yang di belakang koma ini merepresentasikan banyaknya nol di pembaginya. Catat itu ya. Nah, lanjut dibagi dengan ini lihat 75%. 75% itu berapa Kak kalau kita buat dalam pecahan Kak? Ingat persen. Apa artinya? Per 100. Ingat persen adalah per 100. Ya udah, tinggal lihat aja angkanya per 100 karena persen ya. Persen adalah per 100 dikali dengan 3/14. Nah, yang ini udah biarin dalam bentuk pecahan aja ya, karena kita ubah semua dalam bentuk pecahan. Nah, sekarang kita lihat ada pembagian pecahan di sana. Nah, sekarang kita lihat ada pembagian, ada perkalian. Mana yang terlebih dahulu dikerjakan? Yes, benar ya. Dikerjakan mulai dari kiri. Kalau operasinya adalah pembagian dan perkalian ya, karena mereka ini adalah setara. Kalau seandainya nanti ada perkalian dengan penjumlahan, kerjain dulu perkalian ya. Urutannya itu adalah dalam kurung perkalian pembagian, habis itu penjumlahan pengurangan. Catat yes. Nah, berarti kita mulai dari sini ya. Dari yang sebelah kiri. Karena ada pembagian pecahan, ingat pembagian pecahan itu diapain guys? Yes ya, yang depan tetap tandanya diubah jadi dikali. Habis itu yang belakang dilabek ya. Dilabek apanya? TV-nya. Bukan ya, bukan TV ya. Ininya pecahannya dilabek ya. 100/75 gitu guys ya. Kalau ada pembagian pecahan, tandanya diganti, yang belakang dibalik. Habis itu dikali dengan 3/14. Nah, sekarang kita lihat yang sebelah kiri dulu ya. Ini bisa kita sederhanain guys ya. Ini bisa kita coret atau kita bagi 10, jadinya 1 dibagi 10 adalah 10 ya. Ada lagi nggak kayak yang bisa disederhanain? Bisa guys, ini kita bagi 5 nih ya. Kalau ini kita bagi 5, itu hasilnya adalah 7. Bener banget. Ini kalau kita bagi dengan 5, hasilnya berapa? 15 ya. Ada lagi nggak Kak? Ada guys, ini kan 10 sama 15 bisa dibagi dengan 5 ya. Atau gini deh, biar mudah ngelihatnya. Jadi kan bentuk yang sebelah ini ya, ini bisa aku tulis jadi 7/1 dikali dengan ini 10/15 ya. Masih dikali sama 3/4. Biar enak ngelihatnya kalian. Nah, sekarang kita lihat. Nih, 10 sama 15. Bisa kita sederhanain ya. Yes, bisa sama-sama bagi 5 ya. Ini adalah 2, ini adalah 3. Habis itu apa Kak? Ya udah tinggal kali ya, perkalian pecahan ya. Nah, tak pindah ke sini nih. Seret. Kalau perkalian pecahan berarti atas kali atas, bawah kali bawah ya. Atas kali atas 7 kali 2 adalah 14/1 kali 3. Berapa? 3 ya. Yang ini masih tetap ya. 3/14. Loh, apa ini guys? Ya, perlukah kita mengalihkan atas kali atas, bawah kali bawah? No, nggak perlu ya. Tinggal kita lakuin hal yang sama dengan yang ini tadi. Kita sederhanain yang bersilangan ya. Ini kita bagi 3 1, ini bagi 3 1. Lakukan hal yang sama juga. Nah, 14 bagi 14 1, 14 bagi 14 juga 1. Ya udah, 1 kali 1 per 1 kali 1 berapa? 1/1 atau sama dengan 1.
Berarti jawabannya adalah yang A. Gitu guys caranya. Nah guys, kalau kalian masih belum lancar ngerjain seperti ini, kayaknya kalian berat untuk dapat nilai 100 di TKA. Tapi tenang, Mantapu Academy lagi buka program persiapan TKA SD buat kalian yang mau mengikuti TKA tahun ini. Tinggal hitungan hari nih. Nah, jadi tunggu apa lagi? Kalau kalian masih susah ngerjain soal ini dan pengen belajar bersama-sama, langsung aja bilang ke papa mama kalian, ke ayah bunda, ke orang tua kalian untuk langsung mendaftarkan di link di bawah ini ya. Kita akan kasih tip and tricks buat ngerjain soal-soal seperti ini dan juga masih banyak lagi. Tentunya bakal mempersiapkan kalian biar nilainya 100. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja daftar di sini ya. Oke, soal kedua. Nah, ini ibu belanja pakaian seharga 150.000 dan mendapatkan diskon sebesar 20%. Apa sih itu diskon? Diskon tuh potongan harga. Catat. Nah, jika ibu membayar dengan uang pas 200.000, nggak pas ya guys ini. Dia ada kembalian nih pasti nanti. Maka uang kembalian yang diterima ibu adalah, nah, ingat diskon adalah potongan harga. Kak, kalau kayak gitu berarti kita harus cari dulu harga potongannya berapa kak? Nah, itu juga boleh, tapi lama guys. Nah, ini aku bakal kasih kalian triks biar kalian gak pakai cara itu lagi. Gimana caranya kak? Kita langsung aja cari harga yang dibayar ibu berapa harusnya ya. Caranya gimana? Nah, ingat lagi, diskon tadi adalah potongan harga dan harga seharusnya atau harga aslinya itu adalah 100%. Catat ya. Berarti harga yang dibayar ibu ya, ibu bayar itu adalah harga asli dikurang dengan harga potongan ya. Harga aslinya berapa? Kita ubah dalam persen dulu ya. Ingat harga asli itu selalu 100% guys ya. 100% dikurangin dengan harga potongan. Harga potongan apa kak? Diskon. Dikurangi diskonnya 20% ya. Berarti ibu sebenarnya harus membayar 100 dikurangi dengan 20, yaitu adalah 80%. Nah, ini ibu membayar ya. Catat, ibu membayar 80%. Kita simpen dulu ya. Nah, 80% dari apa? Ya dari harga aslinya ya. Berarti harga yang dibayar yaitu adalah 80% dikali dengan harga aslinya yaitu 150.000 ya. 80% ini bisa kita ubah dalam pecahan sekali lagi biar mudah ngitungnya. Jadinya adalah 80/100 ya. Sederhanain, kita coret nolnya sama ini 01 sini. Nah, tinggal 8 dikali dengan 15.000 ya. Berarti berapa ini teman-teman? Berarti adalah 120.000 ya. Nah, berarti jawabannya yang D ya. Yang D? Iya. Oh, no ya. Lihat, ini apa sih sebenarnya? Harga yang dibayar. Tadi ibu membayar pakai uang pas katanya ya, 200.000. Nah, uang kembalian yang diterima ibu tuh berapa? Ya udah ya. Berarti kembaliannya guys, uang yang diberikan ibu dikurangi dengan harga bayar ya. Ya, berarti 200.000 dikurangi sama 120 ya. Berarti 80.000. Nah, berarti uang kembalian yang akan diterima ibu adalah 80.000 atau jawabannya yang C. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi soal ini kalau kalian nggak tahu triknya guys, kalian bakal lama banget. Kalian pasti ngitung 20% dari 150 itu berapa. Nanti ini dikurangi dengan 20% berapa. Habis itu 200.000 dikurangin harga dari ini tadi dikurang. Pecah guys kepala kalian guys ya. Lama ya. Ini adalah salah satu trik dari Mantapu Academy. Kalau kalian ingin trik-trik kayak gini, langsung aja guys, daftarkan diri kalian ke program yang sedang Mantapu Academy jalankan, yaitu adalah program persiapan TKA SD. Nanti di sana aku, Kak Jerome, Kak Billy, dan tutor-tutor yang lainnya bakal ngasih tip and trik buat kalian biar ngerjainnya semakin sacet ya. Jadi tunggu apa lagi? Mumpung kuotanya masih ada, mumpung programnya masih berjalan, langsung daftarkan diri kalian di link di bawah ini ya. Oke, soal selanjutnya tentang geometri ya.
Perhatikan gambar berikut. Tak perhatiin. Oh, oke, sudah ya. Keliling bangun tersebut adalah konsep keliling yang perlu kalian tahu adalah ini ya. Namanya keliling sama aja kayak kalian lagi disetrap buat ngelilingi lapangan. Ya. Jadi sama aja kita tuh menghitung berapa sih panjang dari sini ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Lah, gimana Kak? Ini angkanya cuma satu weh. Gimana cara nyarinya? Kita sisi yang sebelah ini, sebelah sini, sebelah sini. Loh, gimana Kak? Tenang guys ya. Jadi kita lihat tandanya. Nih, ada tanda maksret 2 sama maksret 1 ya. Ini artinya apa? Setiap tanda yang sama ini memiliki panjang yang sama. Ya udah, kita lengkapi dulu ya. Berarti ini 16 karena maksretnya ada 2. Di sini juga 16 karena maksretnya ada 2. Nah, sepertinya ini Kak. Yang sebelah bawah ini berapa Kak? Kak nggak ada maksretnya. Nah, ini bisa kita lihat seperti ini guys. Sebenarnya ini kalau tak potong seperti ini, tak lanjutin ya garis potongannya. Nah, lihat garis lurus seret gitu. Otomatis ya, yang sebelah sini sama dengan yang sini ya. Berarti yang bawah sini berapa guys? Nice, 16. Habis itu lihat lagi ini pasti sama dengan yang atasnya kan ya. Berarti yang di sini juga adalah 16. Ah wes, selesai kan? Belum Kak, itu yang strap satunya belum dicari. Oh iya, bener ya. Strap satunya berapa guys? Sama seperti tadi ya, sama seperti yang dilakukan di sini. Ini kita potong aja nih di sini. Tak 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 tak. Nah, berarti guys apa? Yang ini ditambah yang ini itu adalah 16 ya. Kenapa Kak kok bisa? Lihat, ini pasti dengan sama yang ini. Dan satu lagi, yang ini sama dengan yang ini. Guys, berarti total keduanya ini adalah 16 ya. Atau bisa kita bagi 2 aja ya. Ini 8, ini juga 8. Dah, tinggal dijumlahkan. Nanti kalau kalian jumlahkan semuanya ini, itu nanti hasilnya adalah 96 yang C. Nah, tapi kan lama, repot. Nah, ini guys, aku punya tips buat kalian ya. Tapi jangan dibagiin sama siapa-siapa ya. Nah, cukup kalian aja ya. Cukup kalian aja yang tahu. Gini, kalau mencari keliling dan apalagi bentuknya seperti ini atau nanti bisa juga kayak gini guys ya. Agak jelek tapi ini siku-siku semua gitu ya. Itu rumusnya sama kayak keliling persegi panjang. Kok bisa Kak? Lihat, perhatikan baik-baik ya. Apa yang terjadi ya kalau seandainya garis yang 16 ini tak geser ke atas ya. Jadinya kan seperti ini. Tak 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 ya. Yang sebelah sini nih tak geser ke atas jadinya yang tak 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 ini. Nah, hal yang sama aku lakukan dengan yang garis 8 ini. Nah, garis 8 ini tak geser ke sebelah kanan jadinya adalah tak 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 tak. Nah, ini 8, yang ini tadi 16. Jadi bangun apa ini? Bangun persegi panjang toh? Ya udah, berarti ya kelilingnya itu sama kayak persegi panjang ya. Yaitu adalah 2 dikali dengan panjang ditambah lebar. Berarti 2 dikali panjangnya yaitu adalah 16 tambah 16 yaitu adalah 32 ditambah lebarnya yaitu 16. Berarti kalau kita hitung ini itu adalah 2 dikali 32 ditambah dengan 16 yaitu adalah 48. Nah, 48 kali 2 ya wis. Ini jadinya adalah 96. Nah, itu dia tips dari Kak Kevin ya. Jadi kalau ada bangun seperti ini atau nanti misalkan bangunnya aneh-aneh lagi, misalkan seperti ini deh. Nah, gini. Ini sama aja kayak persegi panjang, tinggal cari panjangnya berapa, lebarnya berapa. Nah, gitu ya. Jadi jangan lama-lama lagi kalau seandainya dapat soal seperti ini ya. Tapi rahasia ini jangan kasih tahu siapa-siapa ya. Cukup kalian aja yang tahu ya. Oke, lanjut ya. Soalnya seperti ini sekarang. Masih tentang geometri. 2 buah kertas persegi sama persis ya. Kata kuncinya adalah persegi. Sama persis diletakkan di atas meja saling bertumpukan pada gambar. Oke ya. Ini kertas 1, ini kertas 2, terus kayak ada tumpukan gitu guys. Nah, ini tumpukannya nih. Yang di sini adalah tumpukannya. Nah, pertanyaan ini adalah luas area yang menutupi meja sekarang adalah. Nah, soal ini sebenarnya hot banget guys. Tapi sebenarnya soal ini tuh cuma menanyakan apa sih? Cuma menanyakan berapa luas daerah yang tergambar sekarang. Itu toh. Gimana Kak? Nah, kita lihat bersama-sama ya. Kalau kita lihat bentuknya kayak apa ini? Ya, persegi panjang ya. Lebarnya ini, panjangnya sini. Berarti kita sudah tahu yang ini itu adalah lebar, panjangnya lah menjadi PR. Kok bisa PR Kak? Lihat. Yang ketutupan ini adalah 3 cm. Jadi kertas 1 ditutup 3 cm, kertas satunya juga ditutup 3 cm. Panjangnya berarti berapa? Ya udah, kita lihat satu-satu kertas dulu ya. Kita lihat kertas 1 dulu guys, yang ini. Panjangnya 10, tapi dia dipotong 3 di sini nih ya. Dipotong 3. Berarti berapa ini? Yang biru-biru ini nih, yang sini sama sini berapa nih? Ya berarti
10 dikurang 3. Atau dengan kata lain, yang di sini adalah 7. Nah, pertanyaannya, apakah kita perlu mencari yang sebelah sini, guys? Nggak perlu ya. Kenapa nggak perlu? Kita lihat. Yang 10 ini itu adalah panjang kertas kedua, ya. Panjang kertas kedua dari sini sampai sini nih. Nah, jadi panjang dari sini sampai sini itu adalah 10. Jadi kita nggak perlu ngelakuin hal yang kayak tadi, kelamaan, ya. Sehingga sekarang, ya, kalau tak gambar ulang berarti bangunnya sekarang jadi kayak gini, ya. Lebarnya tadi 10, panjangnya yang ini itu adalah 7 dari yang biru ini ditambah dengan yang ini sisanya yaitu 10. Atau dengan kata lain, panjangnya itu adalah 17. Nah, ya udah, berarti luas daerah ini ya adalah, masih ingat dong rumus luas persegi panjang? Yes, ya, yaitu panjang dikali lebar, ya. Panjangnya itu adalah 17, lebarnya 10. 17 dikali 10 yaitu adalah 170, ya. Jawabannya adalah yang B. Nah, ini adalah salah satu soal yang hot yang pasti keluar di TKA tahun ini, guys. Nah, kalau kalian belum lancar melihat panjangnya berapa, lebarnya berapa, guys, artinya kalian perlu belajar lebih giat lagi. Kak, tapi bingung, Kak, aku mau belajar di mana? Nggak ada yang nemenin. Mama papa aku sibuk kerja, nggak ada yang ngajarin aku. Tenang, Mantapu Academy lagi buka kelas persiapan TKA-SD. Jadi buat kalian yang mau ikut persiapan TKA-SD, boleh langsung kasih video ini ke bapak mama kalian, ke ibunda dan ayahanda kalian, buat mendaftarkan kalian di kelas persiapan TKA by Mantapu Academy. Di sana kalian bakal diajarin sama aku, Kak Jerome, Kak Billy, dan tutor-tutor terbaik se-Indonesia. Harganya tenang, dijamin murah, cuman 30 ribuan per sesi, guys. Nanti kalian bakal dapat rekaman kelas, bakal dapat soal-soal yang sesuai dengan kisi-kisi pemerintah, modul yang berkualitas, dan kalian juga bisa join di grup sesama pejuang TKA-SD, guys. Jadi di sana kita bakal happy-happy, kita bakal saling menguatkan, kita bakal belajar bareng, diskusi bareng, dijamin seru banget, ya. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja daftarkan diri kalian di link di sini, ya. Nah. Oke, soal terakhir di video kali ini, guys. Sebuah akuarium tampak seperti gambar. Oke, akuariumnya berbentuk balok, ya. Jika akuarium tersebut diisi dengan air dengan kecepatan 5 liter per menit, lama mengisi air sampai penuh adalah. Nah, ini soal-soal yang pasti keluar di TKA-SD. Kenapa? Karena satu soal nggak cuma pakai satu skill. Ada dua. Ada kecepatan dan juga ini. Apa ini? Yes, volume, ya. Jadi di soal ini, guys, kita lihat kalau kita mau mengisi bangun ruang, isian air tadi di dalam akuarium ini disebut sebagai volume. Oke, berarti kita cari dulu volume poolnya tuh berapa, guys, ya. Volume balok, ya. Masih ingat, guys, rumus volume balok, ya? Itu panjang kali lebar kali tinggi, ya. Atau luas alas kali tinggi. Luas alas dikali tinggi, ya. Luas alasnya panjang kali lebar dikali tinggi. Berarti panjang alasnya itu adalah yang 50, ya, 50 dikali dengan lebarnya yaitu 40 dikali dengan tinggi yaitu adalah 40. Ya udah, tinggal kita kaliin aja, ya. Nah, ini ada tips buat kalian kalau perkalian puluhan-puluhan seperti ini, guys. Nolnya kalian abaikan dulu, terus nanti di akhir ditambah. Jadi kita perhatikan aja yang angka-angka selain nol ini. Tinggal kaliin. 5 kali 4, 20. 20 kali 4, 80. Tulis 80. Tinggal ditambah nol berapa tadi yang kita abaikan? Ada 3 nol yang kita abaikan. Berarti 80.000 liter, Kak. No. Lihat satuannya apa? Satuannya masih dalam sentimeter kubik, guys. Nah, berarti ini perlu lagi konversi, ya. Konversi ke apa? Ke liter. Kok bisa, Kak? Ini kecepatannya 5 liter per menit. Artinya apa? Setiap 1 menit itu mengisi 5 liter. Nah, kalau masih dalam sentimeter kubik kayak gini kan repot, ya. Tipsnya adalah ubah dulu ini ke dalam liter. Gimana caranya, Kak? Yang perlu kalian ingat ini, guys. 1 liter itu sama aja kayak 1 desimeter kubik. Nah, sekarang per tinggi ini sentimeter kubik ke desimeter kubik. Gimana caranya? Nah, kalau konversi kayak gini, guys, tangganya, guys, yang perlu kalian ingat adalah km, hm, dam, dem, cem, Nah, itu, ya. Kalian harus ingat ini. Tapi kalau kalian daftar di persiapan TKA-SD, guys, ini nggak perlu kalian hafal, punya triknya. Tapi join dulu. Nah, biar kalian tahu triknya gimana, ya. Oke, sekarang kita lihat. Kita mau mengubah apa tadi? Cem ke dem, ya. Dia naik atau turun, guys? Yes, bener banget, ya. Dari cem ke dem itu adalah
naik ya. Kalau dia naik itu diapain Kak? Dibagi. Dibagi apa? Nah, karena ini dalam kubik atau pangkat 3 ya, berarti untuk mengubah cem kubik ke dem kubik ya, itu dibagi dengan 1000. Atau dengan kata lain, setiap naik satu tangga dibagi dengan 1000. Nah ya udah, berarti 80.000 cem kubik ini itu ada berapa dem kubik guys ya? Ini sebenarnya ada berapa dem kubik? Ya tinggal kita bagi 1000 ya. 8.000 dibagi 1000, atau mudahnya tinggal coret nolnya sebanyak 3 kali ya. Ini srebel, berarti ada 80 dem kubik. Nah, ingat lagi guys, ingat lagi. Nih, 1 dem kubik ada 1 liter. Nah, sekarang kalau 80 dem kubik ada berapa liter guys? Yes, benar banget ya. Ada 80 liter. Nah, tapi belum selesai. Lihat. Akuariummu diisi air dengan kecepatan segini per menit. Lama mengisi air sampai penuh berapa? Nah ini soal ini bener-bener hot, nggak mudah guys ya. Nah berarti guys, kalau kita ngisi 5 liter per menit ya, 5 liter per menit itu adalah dalam 1 menit guys ya. Nah 5 liter dalam 1 menit, yang dibutuhkan mengisi adalah 80 liter. Berarti berapa menit? Nah ini pakai logika aja. Gini caranya, tak ajarin logikanya ya. Kalau 50 liter itu adalah kalau 5 liter itu adalah 1 menit waktunya. Sekarang pertanyaanku, kalau 10 liter guys, ada berapa menit? Yes, bener ya. Pasti ada 2 menit. Gimana caranya Kak? Ya udah, kita lihat polanya ya. 5 liter ke 10 liter ini cuma dikali 2. Hah? Berarti menitnya juga sama guys, cuma dikali dengan 2. Nah, sekarang sepertinya ini kalau 80 liter, ini berapa menit? Ya udah, kayak sama kayak tadi ya, logikanya ya. 5 liter dikali berapa sih biar jadi 80? Yes, bener banget ya. 5 dikali dengan berapa? Yes, 16 guys ya. Dikali 16 hasilnya adalah 80 liter. Kalau kalian bingung, 80 bagi 5 berapa? Yes, 16. Karena yang sebelah sini dikali 16, yang sebelah kanan juga kita perlu kali 16. 1 kali 16 berapa? Yes, 16 menit. Berarti jawabannya untuk mengisi penuh ini itu membutuhkan waktu sekitar 16 menit. Kayak gitu guys. Nah, itu dia soal-soal prediksi TKASD by Mantapu Academy. Kalau di antara soal-soal tadi kalian masih bingung cara ngerjainnya, artinya kalian butuh persiapan. Dan kita lagi buka kelas TKA by Mantapu Academy. Di sana kita bakal bahas soal yang setipe dengan kisi-kisi dari pemerintah. Dan juga yang paling penting adalah kelasnya termurah di Indonesia. Cuman 30 ribuan per sesi. Jadi tunggu apa lagi? Langsung daftarkan diri kalian di editor. Siap ya? Siap ya? Oke. Nah, di situ guys. Oke, seperti itu dulu guys video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Aku tunggu kalian di kelas Mantapu Academy. Jadi pintar, jadi mantap.